Di Selat Sunda terdapat gunung penghancur, di mana kerak bumi mencapai titik terlemah. Kekuatan dahsyat dari bawah telah meletus berkali-kali, meninggalkan kematian dan kehancuran di belakangnya. 1,5 abad yang lalu, gunung besar ini meletus dengan dahsyatnya, yang merupakan suara paling keras yang pernah terdengar. Gunung itu bernama Krakatau. Indonesia adalah negara kepulauan raksasa yang terdiri dari pulau-pulau besar dan terkenal, serta ribuan pulau-pulau kecil. Terletak di perbatasan antara dua lempeng tektonik, Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik, dengan 130 gunung berapi aktif, lebih banyak dari negara lain. Sebagian besar berada di pulau-pulau besar di Sumatera dan Jawa, karena terletak tepat di atas zona subduksi di mana lempeng Australia didorong ke bawah lempeng Sunda. Subduksi tektonik bertanggung jawab atas sebagian besar gunung berapi di dunia, karena air yang terperangkap di dalam lempeng atau yang terkubur menyebabkan pelunakan dari batuan, sehingga magma bergerak ke permukaan dan pada akhirnya meletus sebagai gunung berapi. Selat Sunda yang berada di antara kedua pulau ini adalah tempat dari Krakatau. Karena sejarah, kerusakan di daerah ini, geografi saat ini hanyalah gambaran dari pemandangan yang terus berubah. Pada dasarnya, lokasi ini ditempati oleh gunung berapi stratovolcano yang besar yang berarti gunung berapi dengan sisi yang relatif curam yang terdiri dari beberapa lapisan, atau strata, abu, lava, dan lain-lain. Gunung berapi ini saat ini terpecah menjadi 4 pulau, dan bersama-sama membentuk kaldera raksasa. Kaldera adalah bagian kerak bumi yang cekung di mana dulunya terdapat ruang magma di bawah gunung berapi, tetapi letusan telah menguras volumenya, sehingga bagian tengah kerak bumi di atasnya runtuh, tetapi bagian tepinya tetap utuh. Kata Krakatawa hanyalah salah satu dari sekian banyak kata yang digunakan untuk gunung ini, dengan ejaan lain yang merupakan hasil dari berbagai bahasa yang digunakan oleh para penguasa kolonial Eropa yang berbeda dengan bahasa orang sekitar. Kata Krakatau sering diucap oleh warga sekitar, dan kata Krakatau adalah yang paling terkenal untuk nama gunung itu. Krakatau telah meletus secara teratur di sepanjang sejarahnya, dengan berbagai sumber yang mengisyaratkan letusan sejak tahun 416 Masehi, dan terus berlanjut setiap abad hingga tercatat saat kedatangan kolonial Eropa pada tahun 1600. Pada tahun 1681, sejumlah pelancong Belanda mencatat kehancuran di pulau tersebut saat melewati Selat Sunda. 1 abad kemudian pada tahun 1780, kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris singgah di pulau ini dan melaporkan adanya pemukiman dan vegetasi yang subur. Namun, 1 abad kemudian, kita sampai pada letusan tahun 1883, yang menjadikan gunung berapi ini sebagai gunung berapi yang terkenal di dunia, melebihi gunung berapi lainnya, kecuali Gunung Vesuvius di Italia. Pada tahun menjelang letusan, aktivitas seismik di daerah tersebut telah meningkat, tetapi pada bulan Mei 1883, secara teratur gas dikeluarkan dari salah satu dari 3 kerucut gunung tersebut, sementara abu secara teratur dilemparkan ke atmosfer, menyelimuti wilayah sekitarnya. Getaran bumi terjadi hingga terasa ke Batavia atau Jakarta saat ini, yang berjarak 160 km. Pada tanggal 25 Agustus, letusan meningkat secara dramatis. Pada pukul 14 tanggal 26, awan abu hitam besar membumbung setinggi 27 km, dan ledakan rutin terdengar setiap beberapa menit. Batu apung sebesar 10 cm banyak menghujani kapal yang melintas di selat ini. Tsunami kecil terjadi di pantai sekitar pukul 8 malam. Namun, pagi hari tanggal 27 Agustus adalah kondisi buruk bagi Krakatau. Pada pagi itu, 4 ledakan besar terjadi. Pada pukul 5.30 pagi, pukul 6.44 pagi, pukul 10.02 pagi dan pukul 10.41 pagi. Dengan masing-masing waktu memiliki kekuatan masing-masing. Tetapi gelombang tekanan atmosfer dari skala ledakan itu, menempatkan letusan ini ke dalam buku-buku rekor dan suara yang ketiga diakini sebagai suara yang paling keras yang pernah terdengar dalam sejarah. Terdengar di 10% permukaan bumi dan tercatat di Perth, Australia Barat, 3.110 km ke arah selatan.
dan sampai ke seberang Samudra Hindia di Pulau Rodriguez dekat Mauritius, 4.800 km jauhnya, di mana suaranya disalahartikan sebagai suara meriam dari kapal di dekatnya. Gelombang tekanan atmosfer terekam oleh perangkat di belahan dunia lain, di Eropa dan Amerika Serikat. Lebih dekat dengan letusan, yaitu, di Batavia 160 km jauhnya, suara yang terdengar dihitung mencapai 180 desibel, setara dengan berdiri di samping roket saat peluncuran. Para pelaut di Selat Sunda, dalam jarak 64 km gendang telinganya pecah dan siapapun yang berada dalam jarak 16 km akan mengalami ketulian permanen. Suara di pusat ledakan itu sendiri sudah diperhitungkan mencapai 310 desibel. Ingatlah, perlu diingat bahwa apapun yang melebihi 100 desibel dianggap sebagai suara yang keras. Jadi, energi suara di pusat letusan akan 100 miliar kali lebih besar daripada berada di samping gergaji mesin yang sedang menyala. Angka-angka tersebut mungkin tidak mengherankan jika dilihat dari sudut pandang lain. Energi yang dilepaskan dalam ledakan ini diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, 4 kali lebih besar daripada SART bomba Soviet, ledakan bom termonuklir terbesar yang pernah ada. Letusan pada hari itu melontarkan sekitar 25 km kubik batu untuk menghancurkan gunung tersebut. Terdorong ke udara hingga ke tepi angkasa pada ketinggian 80 km sebagai gumpalan abu, batu, dan gas panas. Pecahan dari kolom superpanas ini kemudian tenggelam kembali ke bumi dan laut sebagai aliran piroklastik yang menjangkau hingga ke desa Ketimbang yang berjarak sekitar 64 km, menewaskan ratusan orang di sana. Mendekati letusan, Pulau Sebesi dan 3.000 penduduknya tertutup oleh aliran tersebut, tanpa ada yang selamat. Namun yang paling penting, kekuatan kolom gas panas, abu, dan batu yang runtuh saat menghantam lautan, memindahkan beberapa kilometer kubik air di sana, menghasilkan serangkaian tsunami yang sangat besar. Tsunami yang menghancurkan kota Merak yang berjarak 70 km, diperkirakan setinggi 40 meter. Tsunami inilah yang paling signifikan dalam hal jumlah korban jiwa. Jumlah korban tewas resmi dari pihak berwenang Belanda untuk letusan tersebut adalah 36.417 jiwa, dan kemungkinan sebanyak 34.000 jiwa diantaranya disebabkan oleh tsunami. Namun, beberapa perkiraan menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 120.000 jiwa. Jumlah korban tewas resmi menempatkan letusan Krakatau sebagai letusan paling mematikan kedua dalam sejarah. Namun, bukan hanya daerah atau wilayah sekitar saja yang terkena dampaknya. Dengan banyaknya abu dan sulfur dioksida yang dilontarkan ke atmosfer, suhu global didinginkan sebanyak 0,4 derajat Celcius pada tahun berikutnya dengan matahari terbenam yang dramatis di Eropa dan Amerika yang direkam oleh banyak seniman pada masa itu. Semuanya sangat apokaliptik. Meskipun Krakatau merupakan letusan yang paling terkenal akhir-akhir ini, letusan ini tidak terlalu berarti dibandingkan dengan letusan lain dalam catatan sejarah dan geologi di wilayah tersebut. Sejak tahun 1980-an, para ahli vulkanologi telah mengukur kekuatan letusan dengan menggunakan Indeks Eksplosivitas Vulkanik, atau VEI. Karena fenomena alam terjadi dalam berbagai skala, dan dengan cara yang sama seperti skala Richter yang mengukur kekuatan gempa bumi, VEI bersifat logaritmik, yang berarti letusan VEI 7, 10 kali lebih kuat daripada VEI 6, 100 kali lebih keras daripada VEI 5, dan seterusnya. Yang menentukan kekuatan dalam konteks ini adalah gabungan dari beberapa faktor yang terukur, termasuk volume total material yang dilontarkan dan tinggi kolom awan. Karena sebagian besar letusan berada dalam catatan geologi dan sejarah, parameter-parameter ini seringkali diestimasi, sehingga VEI dapat bersifat subjektif, dan hanya boleh digunakan sebagai penilaian komparatif yang cepat. Jadi letusan Krakatau pada tahun 1883 berada pada skala VEI 6, yang digolongkan sebagai kolosal, dan sama dengan letusan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991. Tetapi urutan besarnya lebih dahsyat daripada letusan VEI 5 Gunung Santa Helens pada tahun 1980, dan Vesuvius pada tahun 79 Masehi, yang hanya katastrofik. Namun, Krakatau bukanlah letusan terbesar yang pernah tercatat. Pada awal abad itu, dan beberapa ratus km ke arah timur, di kepulauan yang sama, gunung berapi lain meletus,
Tapi kali ini dengan V7, jauh lebih dahsyat. Ini adalah Gunung Tambora, dan letusannya yang super kolosal pada tahun 1815, melontarkan 40 km kubik batu, merupakan yang terbesar dalam sejarah, dan yang terbesar dalam 10.000 tahun terakhir. Letusan ini menewaskan 70 hingga 100.000 orang secara langsung, dan secara dramatis mempengaruhi iklim bumi selama tahun-tahun berikutnya, termasuk tahun tanpa musim panas di Eropa pada tahun 1816, yang menyebabkan gagal panen, penyakit, dan mungkin ratusan ribu kematian di benua Eropa. Di beberapa ratus mil di sebelah barat Krakatau, ditemukan bukti letusan yang lebih besar lagi, yaitu letusan megakolosal V8 di Toba yang menjadi Danau Toba saat ini, terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini begitu dahsyat sehingga telah diusulkan bahwa letusan ini hampir memusnahkan umat manusia pada saat itu, dengan bukti adanya hambatan dalam kumpulan gen manusia melalui studi DNA mitokondria pada saat itu. Jadi, Kepulauan Indonesia tidak diragukan lagi adalah yang paling terkenal dalam hal vulkanisme sepanjang sejarah. Namun, di luar tragedi tersebut, kita harus menyadari bahwa ada sisi positif dari semua aktivitas seismik ini. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Jawa memiliki populasi yang sangat besar untuk 147 juta orang di sebuah pulau yang hanya berjarak 1000 km dari timur ke barat dan 150 km dari utara ke selatan. Rumah bagi begitu banyak gunung berapi, tanah Jawa diperkaya dengan endapan abu yang kaya akan mineral, yang telah berperan sebagai pupuk alami selama ribuan tahun. Dan manusia banyak tinggal di sini, di mana gunung berapi terkadang menimbulkan tragedi kemanusiaan yang begitu besar, bahkan mengubah kehidupan. Kita beralih ke Krakatau. Apakah itu akhir dari cerita? Sebenarnya tidak, meskipun pulau itu sendiri hancur berantakan, dan ruang magma yang dikosongkan menyebabkan runtuhnya kaldera dari 4 pulau yang berbeda. Sebuah pulau baru telah muncul di pusat gunung berapi tua. Dikenal sebagai anak Krakatau, pulau ini telah tumbuh setinggi 338 meter sejak kemunculannya pada tahun 1927 hingga meletus pada tahun 2018, yang menyebabkan runtuhnya kerucut gunung dan memicu tsunami, yang menyebabkan 437 orang meninggal dan ribuan lainnya terluka. Pulau ini akan tumbuh lagi, dan mungkin dalam 2 atau 3 abad dari sekarang, kita akan melihat cerita lain yang terjadi dalam kisah Krakatau di masa yang akan datang. Sekian untuk video ini. Silakan like dan share jika Anda menyukainya atau merasa bermanfaat, dan beritahu kami di kolom komentar tentang pendapat Anda. Sekali lagi terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.